Shalom, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Salam sehat. Yang terhormat Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah, yang terhormat Majelis Klasis SGKST, yang terhormat Majelis Jemaat SGKST, yang kami hormati dan kami banggakan, rekan-rekan pengurus Pusat Persekutuan Pemuda GKST, rekan-rekan pengurus pemuda Klasis SGKST, rekan-rekan pengurus pemuda jemaat, dan seluruh anggota pemuda GKST dimanapun berada. Terpujilah Tuhan Sang Kepala Gereja yang terus menyertai kehidupan anak-anak muda Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Rekan-rekan pemuda GKST dimanapun berada. Kalau tahun ini pemuda GKST secara organisasi bisa berada pada usia 71 tahun, itu karena kasih sayang Tuhan yang telah mengamanatkan pelayanan kepada kita sekalian. Usia 71 tahun, jika dipandang dari dunia psikologi, merupakan masa dewasa tua. Masa dewasa tua adalah masa merindukan memberikan warisan. Hal ini sangat sejalan dengan tema sentral kita. Oleh karena itu jangan biarkan usia 71 tahun ini terlewati tanpa berbuat apa-apa. Walaupun dalam situasi dan kondisi perayaan tidak seperti biasanya tahun-tahun sebelum yang kita lewati. Jadikan momen 71 tahun ini sebagai momen mempersiapkan kader-kader muda GKST untuk menjadi penyambung tongkat estafet pelayanan, baik di gereja atau di GKST maupun di lingkungan masyarakat. Kesukaran dan penderitaan memang sudah menjadi bagian dari pelayanan kita sekalian. Rekan-rekan pemuda GKST dimanapun berada, perayaan hari ulang tahun ke-71
Pemuda GKST tahun 2020 saat ini jauh dari harapan kita ketika kita membahasnya pada pertemuan jaringan kerja di Klasis Poso Pesisir Jemaat Bethesda Kasiguncu. Tahun ini kegiatan perayaan yang sudah kita rancang bersama dalam bentuk perayaan pemuda gereja atau PRPG. Namun perubahan situasi dunia dan secara khusus di Indonesia akibat pandemi COVID-19 seakan-akan membuyarkan harapan kita untuk merayakan HUT Pemuda GKST tahun ini. Namun dengan semangat yel-yel pemuda GKST pasti bisa, dan tema pemuda selama kurun waktu 5 tahun, bahwa pemuda GKST siap maju dalam regenerasi, hidup mandiri dan berkualitas. Tentunya pandemi COVID-19 kiranya bukan menjadi satu penghalang bagi kita untuk merayakan HUT Pemuda GKST ke-71 tahun 2020 ini dalam bentuk atau format yang baru yang kemudian menyesuaikan dengan kondisi new normal life atau kehidupan baru. Rekan-rekan pemuda GKST dimanapun berada, situasi saat ini menuntut kita untuk semakin menunjukkan kualitas hidup kita sebagai pemuda yang tangguh dalam mengimplementasikan tripanggilan gereja, yaitu bersaksi, bersekutu, dan melayani. Karena ketiga hal ini terus harus berlangsung dalam pergerakan pelayanan kita. Namun cara untuk merealisasikannya tentu harus berbeda dari kebiasaan sebelumnya, berdasarkan situasi dan kondisi yang ada di jemaat maupun di klasis kita masing-masing. Untuk tingkat sinode, kami pengurus pusat Persekutuan Pemuda GKST berencana akan melaksanakan diskusi daring atau merayakan HUT Pemuda GKST ini dalam bentuk diskusi daring melalui Zoom dengan mengangkat tema aktual saat ini. Dan tentunya diharapkan kehadiran dan partisipasi kita perwakilan klasis untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dalam konteks kehidupan sebagai sesama anak bangsa, saat ini di beberapa wilayah pelayanan GKST, kita semua diperhadapkan dengan situasi bencana alam yang terjadi. Banjir dan tanah longsor, bahkan bencana lainnya. Kondisi ini tentu membutuhkan kehadiran kita sekalian pemuda GKST melalui gerakan solidaritas, melalui pengumpulan bantuan kemanusiaan untuk meringankan beban penderitaan mereka yang saat ini terdampak bencana alam. Selain itu pula, di beberapa wilayah pelayanan GKST pada tahun ini akan menjalani sebuah proses pesta demokrasi, yaitu pemilihan kepala daerah atau pilkada. Kami pengurus pusat Persekutuan Pemuda GKST berharap pada semua proses pilkada yang dijalani, pemuda GKST dapat hadir, berpartisipasi sebagai pendamai demi suksesnya pesta demokrasi pilkada di wilayah kita masing-masing. Kita doakan semua proses dapat berjalan dengan baik. Mari kita bantu pemerintah, aparat keamanan, dan lembaga-lembaga yang berwenang untuk pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Seraya kita akan sambil melakukan evaluasi terhadap peran serta pemuda GKST dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Sebagai sesama anak muda GKST, mari kita terus satukan gerak dan langkah pelayanan kita. Karena semua proses penciptaan kader atau regenerasi masih harus terus kita gumuli bersama demi terciptanya pemuda-pemuda GKST yang semakin mandiri dan berkualitas. Pemuda GKST, ayo bergerak, maju, teruskan persekutuan, kesaksian, pelayanan dan peribadahan kita untuk menggapai masa depan yang gemilang dengan terus mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan secara baik
dan berkelanjutan. Selamat merayakan Hari Ulang Tahun Pemuda GKST ke-71 tahun 2020. Tuhan memberkati kita sekalian. Pemuda GKST pasti bisa. Teriring salam dan doa atas nama pengurus Persekutuan Pemuda GKST, Brami Limbong Eskom MAP Ketua Umum, Ferry Narai Sekretaris Umum. Demikian, terima kasih. Shalom. Selamat malam saudara muda. Kita bersyukur pada Tuhan bahwa kita tiba pada usia 71 tahun. Pemuda GKST yang dulu namanya Persatuan Pemuda Kristen Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Pada malam hari ini dalam rangka memperingati ulang tahun ke-71 tahun, kita akan bersama-sama menghayati firman Tuhan sebagai dasar dan landasan untuk maju terus bersaksi dan melayani. Karena itu sobat terkasih yang masing-masing ada di rumah masing-masing, mungkin lagi ongkang kaki atau santai atau sedang makan, tidak apa-apa. Silakan mengikuti penghayatan kita akan Hari Ulang Tahun Pemuda Gereja Kristen Sulawesi Tengah, khusus di Jemaat Efata. Untuk maksud itu saya ajak kita berdoa. Bapa di sorga, untuk tiba pada usia 71 tahun, organisasi pemuda Gereja Kristen Sulawesi Tengah adalah anugerah-Mu. Dari generasi ke generasi, tongkat estafet pemberitaan firman terus saja terjadi dan terlaksana sampai pada usia 71 tahun. Seperti sedang terjadi di tengah-tengah Persekutuan Pemuda GKST, secara khusus Persekutuan Pemuda Efata Palu. Pada malam hari ini dalam rangka merayakan, memperingati kasih Tuhan pada usia 71 tahun, bersama dengan semua pemuda se-GKST, secara khusus di Efata, hamba hendak memberitakan firman. Biarlah turun Roh Kudus-Mu menolong, supaya firman-Mu sungguh menjadi kekuatan dan semangat untuk jalani hidup di bumi ini, secara khusus kami orang-orang muda. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara terkasih, orang-orang muda yang saya kasihi, pemuda Efata secara khusus, pada malam hari ini dalam ulang tahun ke-71 Persekutuan Pemuda GKST, khusus di Jemaat Efata, saya telah memilih bacaan firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada Timotius untuk suratnya yang kedua. Surat ini kira-kira ditulis pada tahun 66 sebelum Masehi. Pada saat itu Rasul Paulus sedang dipenjarahkan di Roma, dan bahkan dia sudah tahu hari pembunuhannya atau hari kematiannya, karena dia akan disalibkan. 2 Timotius pasal 4. Jadi surat ini tulis dari dalam penjara kepada Timotius yang waktu itu jadi gembala jemaat sidang di Efesus, di Asia Kecil. Pasal yang keempat, 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai yang ke-8. Dua Timotius pasal yang keempat ayat 1 sampai 8. Saya bacakan panggilan untuk ayat ini, atau judul untuk ayat ini adalah penuhilah panggilan pelayananmu. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah,
tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Sampai di situ bacaan firman. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam. Pertama-tama terimalah salam damai sejahtera bagi seluruh kaum muda. Kiranya seluruh saudara-saudara ada dalam keadaan sukacita dan sehat, dan akan memiliki berkat-berkat daripada Tuhan sekarang dan di masa yang akan datang. Amin. Dirgahayu, pemuda GKST yang ke-71 tahun. Saudara-saudara terkasih, pemuda GKST tidak terjadi begitu saja. Dia memiliki sejarah yang luar biasa. Bahkan sangat penting. Kenapa penting? Karena sejarah terbentuknya Persatuan Pemuda Kristen Gereja Kristen Sulawesi Tengah pada 20 Juli 1947 terjadi sesudah 2 tahun Sinode 49 maksud saya, 2 tahun sesudah Sinode GKST terbentuk, yaitu pada 18 Oktober 1947. Atau dengan kata lain, Sinode GKST berdiri sesudah 2 tahun negara Indonesia terbentuk. Negara yang sebelumnya tidak ada, terbentuk dari berbagai suku bangsa. Dan luar biasa, Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah berdiri adalah berkat Tuhan bagi gereja ini di tengah-tengah terbentuknya dan pergerakan kebangsaan yang luar biasa pada waktu itu. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih hendaknya tahu bahwa terbentuknya pemuda GKST pada 20 Juli 1949 itu terjadi atas 2 dorongan. 1, semangat Injil, semangat memberitakan Injil. Tetapi hal yang kedua ialah juga penting, semangat kebangsaan. Satu-satunya atau salah satu atau satu-satunya pelayanan khusus yang tua di bawah naungan Sinode GKST adalah pemuda GKST. Bapak dan Ibu menyusul. Sekalipun muda, tapi mereka lah yang pertama-tama, atau orang-orang muda GKST lah yang pertama-tama membentuk sebuah persekutuan di atas kesadaran bahwa kita perlu bersatu, pertama dalam rangka semangat Injil, tetapi juga dalam rangka menerima negara yang baru. Sebelumnya tidak ada negara, saudara-saudara. Kita terpisah satu sama lain di negeri ini. Dan oleh karena itu menjawab tantangan pergerakan kemerdekaan. Tetapi juga pergerakan pemberitaan Injil dengan terbentuknya Sinode, organisasi gereja intern, atau orang-orang Indonesia sendiri yang tidak lagi dikuasai dan dipimpin oleh pihak pemberita Injil, NZG atau NHK sebagai sumber dari organisasi awal yang memberitakan Injil di GKST.
Dan oleh karena itu, kita bersyukur bahwa dengan begitu cepat, orang-orang muda yang mungkin sebagian besar hari ini sudah tidak bersama kita, tapi keturunannya pasti ada. Generasi pertama dari Persatuan Pemuda Kristen Gereja Kristen Sulawesi Tengah memulai dan menetapkan sesuatu yang amat penting dan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi sampai kepada generasi kita di abad 21 ini. Usia 71 tahun. Saya katakan tadi bahwa dasar dan gerakan yang mendorong terbentuknya Pemuda GKST, yang sekarang namanya seperti itu dulu, Persatuan Pemuda Kristen Gereja Kristen Sulawesi Tengah, adalah semangat kebangsaan dan semangat Injil. Semangat kebangsaan hendaknya mengingatkan kita orang-orang muda hari ini bahwa pemuda GKST terbentuk tidak bisa dipisahkan dari kebangsaan, dari pergerakan orang-orang muda yang ingin maju dan merdeka. Oleh karena itu, jika saudara dan saya adalah warga GKST, adalah juga sekaligus warga negara, maka patut sambil menjadi orang Kristen, sambil menjadi orang muda Kristen, rasa nasionalisme itu harus dipelihara. Apa itu? Kecintaan kepada bangsa ini. Bukankah hari-hari ini rame bahwa ada prediksi tahun 2030 negara ini bubar. Macam-macam perdebatan sekarang. Bahkan salah seorang menteri mengatakan tidak tahun 30. Kalau memang semua sendi-sendi yang mendukung di mana terciptanya bangsa ini hancur, bobrok, maka bisa besok negara ini tidak ada lagi. Oleh karena itu, sebagai orang percaya yang meyakini bahwa kemerdekaan adalah anugerah dari Tuhan, bahwa bangsa Indonesia yang boleh terbentuk dan tercipta 75 tahun yang lalu adalah berkat dan rahmat Tuhan, harusnya dipelihara. Sebab kita tidak bisa membayangkan masyarakat dengan 252 juta penduduknya tanpa negara dan tanpa pemerintahan. Itu akan terjadi kekacauan. Saya tidak bisa membayangkan. Oleh karena itu, dalam usia 71 tahun, pemuda GKST, saudara terus harus membakar semangat dan kecintaan kepada negeri ini. Amin, saudara? Amin. Yang kedua saya katakan, pemuda GKST itu berdiri 71 tahun lalu di atas semangat Injil. Nah, oleh karena itu, saya pada hari ini dengan sengaja memilih bacaan firman dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat 8. Paling tidak ada 2 perkara penting kita dapat baca dari surat Rasul Paulus kepada Timotius. Timotius itu orang muda, seorang yang mungkin seperti umur saudara, sudah diberi tanggung jawab menjadi gembala sidang. Seperti saudara sekarang juga diberi tanggung jawab menjadi pemimpin pemuda di jemaat, di Silingode, di Klasis masing-masing. Hal yang pertama yang terbaca di sini, jika ini dibaca dari sisi Timotius sebagai penerima surat, maka dari dalam penjara Paulus mendorong semangat gembala muda itu untuk terus mengobarkan semangat pemberitaan Injil. Ia mendorong bahwa Injil harus diberitakan. Apakah itu baik waktunya atau tidak baik waktunya. Tetap saja Injil harus diberitakan, diketengahkan kepada setiap orang. Justru ketika tidak baik waktunya, justru ketika ada bencana dan masalah besar, Injil haruslah menjadi kekuatan dan penghiburan. Dan untuk bisa menjadi kekuatan dan penghiburan, ada orang yang memberitakan. Dan itu bisa saudara. Amin. Hal yang kedua yang amat penting dari bacaan firman pada hari ini ialah bahwa hendaklah setia kepada Kristus sampai akhir. Setia melayani.
Saudara-saudara terkasih, kita harus belajar dari Timotius, sebagaimana bisa dibaca pada 2 surat yang terbaca dari Paulus, bahwa sampai pada akhir hayatnya, kalau kita boleh diberitahu sedikit, pada usia 80 tahun, dia telah menjadi uskup besar di Efesus. Dia uskup pertama, mulai dari gembala sidang kecil, kemudian ditumpangkan tangan oleh para hamba-hamba Tuhan yang lain, lalu menjadi uskup. Itu berarti Timotius yang muda sungguh-sungguh mendengarkan apa nasihat dari Paulus. Ia setia melayani Tuhan sampai akhir. Seperti itulah saudara, sekarang saudara muda, lagi kuliah, sudah mulai kerja, lagi cari kerja. Di dalam situasi masing-masing hendaklah menjadi orang yang hidup di dalam Injil dan memberitakan Injil. Tidak hanya hari ini, tapi sepanjang hidupmu. Amin. Pokok yang ketiga, jika ini dilihat dari sisi pengirimnya, dari Paulus, maka kita dapat belajar sesuatu yang luar biasa yang mesti menjadi milik bukan hanya saudara muda, tapi semua orang percaya. Memelihara iman sampai akhir dalam kebenaran. Kalau kita membaca pasal yang ketiga dari suratnya yang kedua ini, Rasul Paulus memperingatkan bahwa akan tiba saatnya orang tidak lagi mau mendengarkan ajaran yang sehat. Orang lebih suka dongeng. Akan banyak hal-hal yang sukar terjadi. Saudara muda yang terkasih, bila kita boleh belajar dari hidup Rasul Paulus, awalnya dia adalah penentang Kristus, dan bahkan di tangannya banyak nyawa orang percaya yang hilang. Tapi kemudian Kristus mengubahkan dia dan menjadi Paulus. Lalu seluruh hidupnya dijalani dengan banyak orang yang tidak menyukai. Bahkan tidak selalu ada kesukaan. Lebih banyak penderitaan. Tapi sebagaimana terbaca, ia mengatakan, aku telah memenangkan pertandingan dan aku telah sampai pada garis akhir. Pada suatu waktu dalam kehidupan yang akan datang, kita toh semua akan sampai pada garis akhir. Pertanyaannya ialah, apakah garis akhir kita sampai dengan memelihara iman? Saya percaya saudara, jika saudara tetap menjadi orang yang percaya dan memelihara iman dalam hidupmu dan sepanjang hidupmu, baik hari ini masih muda, nanti bekerja, berumah tangga, punya suami, punya istri, punya anak, bahkan punya cucu, saudara harus ingat pesan hidup dari Rasul Paulus, setia kepada Kristus sampai akhir. Pertanyaannya, mengapa mesti setia? Ayat 8 dengan jelas mengatakan, upahnya, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikurniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil. Pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kita semua merindukan kedatangan Kristus yang akan mengubah dunia yang fana ini, yang pada hari-hari ini sedang diancam oleh corona. Ada orang yang telah meninggal karenanya, masih ada orang yang ketakutan, ada orang yang dengan berani melawannya dan seterusnya. Saudara, setia sampai akhir memelihara iman, jelas berkatnya. Bersama dengan Tuhan, bahkan bersama dengan Paulus, di hadapan Hakim yang adil, yaitu Yesus Tuhan kita, Kepala Gereja, dan Kepala Persekutuan Pemuda Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Kepala dari Persekutuan Pemuda Jemaat GKST Efata Palu. Terima kasih, Salam, selamat ulang tahun ke-71. Pasti ada 72 dan seterusnya. Sampai Tuhan datang kembali. Amin.
Saudara terkasih, setelah kita menghayati firman Tuhan pada hari ulang tahun ini, saya ajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih bahwa para pendahulu Gereja Kristen Sulawesi Tengah, secara khusus mereka yang muda, Tuhan telah pakai setelah 2 tahun Sinode GKST berdiri dan menjadi pilar pelayanan pertama dari gereja ini, yaitu orang-orang muda, 71 tahun membentuknya. Dalam nama yang mereka taruh, persembahkan kepadamu, Persatuan Pemuda Kristen, Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Setelah beberapa tahun kemudian, menghayati bahwa nama itu tidak hanya sebagai nama yang berhubungan dengan kebangsaan, tetapi lebih mengetengahkan persekutuan yang erat di dalam Tuhan. Maka nama dari organisasi ini menjadi Persekutuan Pemuda GKST. Terima kasih Tuhan untuk usia 71 tahun. Kami yang hidup pada saat ini adalah bagian daripada sukacitanya. Maka berkenan Tuhan memberkati gerejamu, Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Berkenan Tuhan memberkati pengurus pemuda GKST tingkat sinodal, pengurus pemuda GKST tingkat klasis, secara khusus klasis Palu, dan memberkati pengurus pemuda GKST Efata Palu. Tuhan kami yang sedang Tuhan beri tanggung jawab sebagai pengurus, kokohkan kami bahwa dalam usia muda ini Tuhan pakai anak-anak-Mu untuk memberitakan dan mengebarkan Injil kebenaran di tengah-tengah dunia yang penuh kekelaman ini. Tolonglah semua kami ya Tuhan masing-masing untuk dapat melakukan tugas kami. Sebagai anggota Persekutuan Pemuda GKST Efata Palu, biarlah kami masing-masing Tuhan yang sedang berdoa ini diberkati Tuhan pada jalan hidup kami. Biarlah Persekutuan Pemuda terus menjadi saksi Injil-Mu lebih khusus di tengah-tengah Persekutuan Jemaat Efata Palu. Bila langkah-langkah hidup kami sedang kami jalani untuk pendidikan, biarlah Tuhan bersama kami dan buat hikmat kami, hikmat yang terberkati. Bila kami sedang dalam perjalanan untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan campur tangan supaya kami mendapatkan pekerjaan dan berkat-Mu hadir pada hidup kami. Kami sungguh percaya Engkau adalah Allah yang akan bersama dengan kami, orang-orang muda ini. Bila kami telah mulai bekerja, biarlah kami dapat bekerja dengan sebaik-baiknya dan dilipat gandakan. Supaya ya Tuhan, selain kami dapat menghitung-hitung berkat-Mu pada jalan hidup kami pun dapat menjadikan berkat itu bersama orang lain. Dan menyaksikan bahwa Engkaulah Allah kepala gereja kami, yang sungguh adalah Tuhan dan Juru Selamat, penebus dan kekasih jiwa kami. Buatlah kami setia dalam iman ini sampai akhir. Seperti Timotius yang muda dipakai Tuhan bertahun-tahun melayani. Buatlah hidup kami juga seperti Rasul Paulus, yang sekalipun harus menghadapi hukuman mati karena Injil, ia setia sampai akhir. Karena ia tahu apa yang menjadi bagiannya untuk maksud persembahan hidupnya kepada Tuhan. Kami persembahkan hidup kami masing-masing ya Tuhan, biarlah menjadi hormat kemuliaan nama-Mu. Izinkan kami Tuhan berdoa untuk ayah ibu kami, untuk orang tua kami, opa oma kami, baik bersama maupun telah tiada. Biarlah mereka menikmati kasih Tuhan, dan mereka yang telah meninggalkan kami untuk selama-lamanya, kami percaya telah bersama dengan Tuhan. Bagi mereka yang masih bersama kami, baik bersama di Palu maupun terpisah ada di tempat-tempat lain, diberkati kiranya seluruh kaum keluarga dan famili kami masing-masing. Dengarlah doa ini, sambut kami yang bersyukur atas ulang tahun 71 Pemuda GKST, Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Dimuliakanlah nama-Mu, terpuji-puji nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Halo Sobat Muda, saya Kepala Jemaat Efata Palu mengucapkan selamat ulang tahun kepada pemuda GKST yang 1 tahun.
dia boleh 71 tahun tua, tapi pergerakan itu saja menjadi mudah dan menyala. Silakan menjadi pemuda GKST yang kreatif dan terus berkualitas. Selalu di masa depan. Hal itu saudara harus bersiap hari ini. Jadilah pemuda GKST yang mandiri, beriman, dan percaya diri. Dirgahayu pemuda GKST 1 tahun 20 Juli 2020. Tuhan memberkati segala panggilan GKST, khusus pemuda jemaat Efata Palu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi pemuda GKST di usianya yang ke-71. Teruslah bergerak maju, berbakti pada Tuhan, hidup mandiri dan lebih berkualitas. Itulah tujuan kita. Saya, Pendeta Yan Komendu, mengucapkan selamat ulang tahun pemuda GKST yang ke-71. Tuhan Yesus memberkati. Dari Kalimantan Timur, Dari Michigan, Amerika Serikat. Saya Pendeta Esther Priodi. Saya Pendeta Tristan Sarah Esmina, sama-sama selamat ulang. Saya Pendeta Yurje Sudamara, Kepala Jemaat GKST PT Luat Pula. Saya Pendeta Sutrisno Bernama. Saya Penatua Teni Lamani, Sekretaris Jemaat GKST Efata Palu. Saya Nover Pamuna, anggota dan pengurus pemuda GKST Efata Palu dari tahun 1989 sampai dengan tahun 2000. Saya Ardian Konda, Sekretaris Pengurus Persatuan Pemuda Basis Palu. Saya Agustina Tudumpuk. saya Florentius, Saya Bayu Maruku. Saya Nover Kurnia Lambu. Saya Anu Wahadi. Saya Winnie Rumput. Saya Mengucapkan Selamat ulang tahun kepada pemuda GKST. ke-71. Usia boleh menua. Tetapi semangat terus menyala. Mari menjadi pemuda GKST Yang siap bergerak maju. Dalam regenerasi. Serta hidup mandiri yang lebih berkualitas. Tuhan Yesus memberkati. Persekutuan Pemuda Jemaat Efata Palu mengucapkan Selamat ulang tahun Pemuda GKST. Tuhan Yesus memberkati. Pemuda GKST pasti bisa.